Hah? Terima kasih pemirsa, Anda menyaksikan Sumut Terkini bersama saya Maria Hutasoid. Pemirsa, berdasarkan hasil swab test, ada penambahan pasien positif COVID-19 sebanyak 17 orang di Kabupaten Simalungun. Lalu untuk mengetahui informasi terkini, kita telah terhubung langsung dengan Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Simalungun, Bapak JR Saragih. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak, kita mendapat informasi pasien COVID-19 bertambah 17 orang positif berdasarkan hasil swab test. Apakah benar, Pak? Dan bagaimana riwayat pasien-pasien ini sebelumnya, Pak? Baik, ini memang menjadi cukup menarik ya. Kami berada di Tanjung Hataran ini, full tim, termasuk dengan Kapolres, Dandim, Dinas Kesehatan, semua Pasekda kami berada di sini. Kenapa? Di Tanjung Hataran ini kemarin pertama ada seorang ibu dan bapak berobat ke rumah sakit lain di Siantar. Di sana mereka dilakukan rapid test sehingga positif. Setelah itu dirujuk ke rumah sakit perdagangan. Di rumah sakit perdagangan kita lakukan swab. Dilakukan swab hasilnya positif. 2 orang ini adalah suami istri. Setelah itu kita coba sisir keluarganya, stafnya, orang-orang yang kerja di sekitar dia. Dengan kita lakukan 34 orang. Semua orang-orang yang dekat dengan ibu ini dengan bapak yang pertama positif ini, sehingga kita lakukan rapid test, hasilnya juga positif, dibawa ke rumah sakit perdagangan, kita lakukan swab, hasilnya positif, jumlahnya 9 orang pada saat itu. Setelah itu saya perintahkan lagi Dinas Kesehatan turun beserta camat, kepala desanya, semua turun. Kita lakukan swab masyarakat, rapid test di lapangan. Kita lakukan, di situ juga kita temukan lagi 7. Dibawa ke rumah sakit perdagangan, sebagai rumah sakit rujukan. Di sana kita lakukan swab, karena kita sudah punya alat. 7-7-nya juga positif. 6 positif ya, 6 positif dari rapid test swabnya. Setelah itu kita turun lagi nih ke lapangan. Hari ini kita lihat apa sih yang terjadi di sini nih. Ternyata di sini nih masyarakatnya cukup majemuk. Mereka suka bersilaturahmi. Sehingga kita cek tadi barusan dengan yang kita periksa paling ada sekitar 200 orang. Itu juga udah kita temukan 7 orang positif rapid test. Berarti yang sudah positif di sini nih, tadi ada 14 yang positif adalah swab. Berarti yang rapid test ada 9 orang yang positif dari sini. Ini nanti akan kami bawa lagi yang 7 ini ke rumah sakit, kita lakukan swab. Kita melihat dari hasil analisa ini kami mengambil keputusan di daerah ini. Kita akan lakukan isolasi masyarakat yang ada di sini. Kita bekerja sama dengan Bu Camat, Pangulu, tokoh masyarakat. Semua kita perdayakan, baik TNI Polri. Dalam waktu 2 hari ke depan, ini akan kita perketat isolasinya. Kita batasin masyarakat yang keluar, baik yang masuk. Dan kita akan membuat dapur umum. Jadi masyarakat tinggal di rumah, diantar nanti sama TNI Polri dan Satpol makanan ke rumah. Dan dibantu oleh Pak Pangulu, Bu Camat, Puskesmas. Semua kita bekerja sama di sini nih untuk menangani ini. Kenapa? Karena cukup luar biasa. Kalau ini tidak cepat kita putuskan mata rantainya, ini sangat berbahaya, nanti akan menyebar kemana-mana. Untuk itu, itulah yang maka kami turun ke tempat ini, kami full tim datang ke sini, langsung melihat situasi dan kondisi. Kami melihat bahwa ini memang harus dilakukan tindakan yang saya katakan tadi adalah isolasi dan dijaga ketat oleh TNI Polri, baik PNS yang ada di sini nih, kita saling mendukung,
memutus mata rantai ini. Karena ini cukup luar biasa. Kita bisa bayangkan di dusun ini adalah dusun, sebuah dusun. Jumlah penduduknya hanya 350 orang. 350 orang sudah ditemukan yang positif adalah 15 orang. Nah, untuk itu, saya juga mengajak kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Simalungun yang nonton TVRI hari ini. Kita harus bersahabat dengan COVID ini. Arti bersahabat itu ketika kita melakukan suatu gejala atau ada tim kesehatan yang datang ke tempat itu, jangan takut untuk diperiksa. Memang orang mengatakan, saya tidak ada gejala, sehat. Tapi ketika di swab itu positif. Mereka bertanya-tanya, apa sesungguhnya yang terjadi? Memang itulah gejala sekarang ini. Tapi kalau dibiarin, ini lama-lama, tahun mungkin, atau 6 bulan, 3 bulan, dia akan mengalami suatu penyakit komplikasi. Pertama dia hantam adalah parunya. Yang paling rentan di tengah-tengah fisik dia yang lemah. Itu yang dihajar duluan oleh COVID ini. Nah, untuk itu, sekali lagi jangan anggap remeh. Jangan menganggap ini biasa-biasa. Jangan. Kita sama-sama, terutama di Kabupaten Simalungun, kita ingin minimal 3 bulan ke depan kita bisa normal kembali masyarakat. Dan sampai selama-lamanya mereka adalah sehat. Betul-betul. Itulah sebabnya maka saya turun ke tempat ini langsung ngeceknya. Baik. Lalu Pak, bagaimana persiapan tim medis jika terus terjadi peningkatan pasien positif, Pak? Kami selalu siap tim medis kita. Kenapa? Kita kan sudah buktikan rumah sakit kita 33 siap untuk membantu dan ditambah satu lagi di Batu 20 rumah sakit COVID. Pemerintah Kabupaten Simalungun, kami yakin tim medis, dukungan masyarakat selalu bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Baik. Lalu Pak, kita juga melihat banyak pasien yang sembuh dan sudah dipulangkan. Apa upaya gugus tugas selama merawat pasien ini? Kemudian Pak, sehingga jumlah pasien sembuh terus meningkat dan mendapat apresiasi dari masyarakat, Pak. Kami selalu ngecek. Yang pertama, kami tidak mau membuat pasien itu menjadi stres. Mereka happy, bawa handphone ke dalam, tapi kita berikan motivasi, kita selalu awasin makanannya, vitaminnya, karena masih itu yang bisa kita lakukan. Bagaimana membuat tubuhnya menjadi ibunya, menjadi benar-benar kembali pulih. Ini kan harus kita cek makanannya, minumnya, semua kita berikan yang steril kepada seluruh pasien-pasien kita yang di dalam. Begitu juga dokter, sering berkoordinasi kita, konsultasi. Jadi dokter-dokter itu begitu datang pasien, dia pasti konsultasi kepada contohnya di Jakarta, di Medan yang sering menangani pasien ini. Apa sih kalau seperti ini efeknya bagaimana? Kalau seperti ini apa yang terjadi? Ini semua dikoordinasikan sehingga pasien-pasien yang ada di Simalungun ini walaupun umurnya sekarang ini ada 90 tahun, ini kita berdoa ini juga bisa kembali menjadi pulih dan kembali beraktivitas di tengah-tengah masyarakat. Baik. Lalu Pak, sejauh ini bagaimana pelaksanaan uji coba new normal di Kabupaten Simalungun, Pak? Kita sama-sama mengetahui new normal ini sudah mulai. Kita sambil menunggu aturan-aturan dari provinsi yang harus kita terapkan, disesuaikan dengan kabupaten ini. Tapi new normal ini sekarang kita bisa melihat. Terus terang aja saya katakan kita masih uji coba, belum semua di Kabupaten Simalungun. Ada daerah-daerah, contohnya Parapat. Kenapa? Karena itu daerah wisata. Itu pun kita lakukan rapid test semua kepada karyawan-karyawan hotel. Jadi tidak semua, apalagi di kecamatan ini. Nah, ini
menjadi suatu klaster baru buat kami. Terus terang aja, ya kita berdoa di kecamatan ini jangan lagi bertambah. Kalau kita masuk ke nagori lain, karena ini kan berpindah-pindah orang-orang yang ada di sini nih. Nah, jadi sekali lagi new normal ini kami masih lakukan adalah di kawasan Danau Toba. Selain itu kami belum ada melakukan new normal. Belum, karena belum ada aturan yang turun dari provinsi. Kami masih menunggu aturan-aturannya. Karena kalau kami nanti bikin ternyata datang dari provinsi berbeda, itu kan alangkah tidak baiknya. Jadi kami tetap loyal kepada pimpinan atasan. Baik. Lalu Pak Bupati, terakhir Pak, untuk menutup perbincangan kita, adakah himbauan yang ingin Bapak sampaikan kepada semua pihak terkait kondisi COVID-19 dan upaya menuju new normal di Kabupaten Simalungun, Pak? Pertama saya mengajak kepada seluruh masyarakat Simalungun, dimanapun berada, mari kita sayangin keluarga kita. Kita pahamin, sekarang ini, di bulan ini, grafik kita adalah naik. Yang positif. Untuk itu kita tidak perlu takut, tapi mari jaga diri kita. Jaga kesehatan kita, cuci tangan, rajin olahraga, hindarkan dari keramaian. Jangan merokok. Ya. Untuk itu saya mengajak semua. Ini pesan saya untuk kita dan buat kita. Baik, terima kasih Pak Bupati atas informasi dan waktunya telah bergabung bersama kami di Sumut Terkini, dan selamat bertugas kembali Pak. Baik, demikian pemirsa informasi yang dapat kami kabarkan langsung dari Kabupaten Simalungun. Tetap saksikan Eva Rina TV, saya Maria Hutasoy, terima kasih, sampai jumpa.